suami tapi belum punya anak, baru-baruan. Perempuan ini dikasih hadiah sama suaminya mahkota emas. Lajale mahkota ameh pulau. Alangkah bahagianya perempuan ini. Ditaruh mahkota emas di dalam kamar, selalu ditonton. Mau tidur ditonton, berjalan mau ke kamar pun ditonton. Bahagia. Suatu kali peristiwa di nagari itu, orang akan memperingati Maulid Nabi. Yang suami perempuan ko hanya pulang satu kali satu minggu. Jadi di nagari memperingati Maulid Nabi, panitia Maulid mau minta sumbangan dari rumah ke rumah. Kebetulan datang panitia ke rumah perempuan ini mau minta sumbangan biaya Maulid. Tapi panitia ko hebat loh Pak. Sebelum inyo minta, nyoba cuaya cie dulu. Nah, kami ingin minta sumbangan Maulid Nabi. Tapi sebelum diminta, cibo dengan ayat dulu dibaca. Dibaca deh Bapak ko ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak mencapai kamu akan kebaikan sehingga kamu infakkan apa yang kamu sukai. Kalau nak ketujuh dia wak dia gihan, jangan katakan saya ini orang baik. Bukan baik namanya. Tamanuang perempuan kau. Andaikan ku kasih cincinku ini, mungkin ada yang lebih bagus dari ini. Andaikan ku lepas gelangku, mungkin ada yang lebih baik daripada ini. Sedang taman-taman perempuan kau takana mahkota emas hadiah dari suami. Kalau ikut dia gihan, ayo ndak ada lawannya boleh. Tunggu sahabat apa? Langsung perempuan itu masuk ke dalam kamar, ambil mahkota emas bawa keluar, dikasih sama bapak. Pak, sebagai bukti cintaku kepada Rasulullah, aku infakkan ini di jalan Allah memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah kece bapakku. Saya ngonak barang meminta sumbangan karena lain-lain. Sebab iku ko lebih daripada cukup. Ayolah terjadi pelaksanaan Maulid Nabi semeriah-meriah mungkin. 2 hari setelah Maulid Nabi, suami pulang. Pulang suami langsung masuk ke dalam kamar. Dilihat mahkota emas tidak ada nampak lain. Sang suami langsung panggil istri. Ya zaujati ta'alihina, wahai istriku kesini. Tibonyo kasih tu. Apa kabar junjungan? Mahkota emas itu mana? Dengan jujur perempuan ini menjawab, wahai suamiku, sebagai bukti cintaku kepada Rasulullah, aku infakkan memperingati Maulid Nabi di jalan Allah. Langsung dijawab dek suami ko, Pak, kamu saya ceraikan. Itu yang pertama. Kemudian kamu harus turun dari rumah ini, tidak boleh tinggal di rumah ini. Yang ketiga, kamu tidak boleh bawa apa-apa. Cincin lepas, gelang lepas, anting lepas. Yang keempat, tanganmu yang ngasih kemarin saya potong sekarang juga. Langsung suami pergi ke dapur, ambil pedang tanpa dibius nyohegang tangan istri kau, letakkan di atas meja, langsung nyopokok. Coba bayangkan sakit nyobo. Kalau nak mencoba, coba potong tiba di rumah kau. Kalau nak mencoba sakit. Menangis perempuan ini, ambil kain pembalut, dibalui tangan,
sudah dibalui, perempuan pun langsung diusir dari suaminya dari rumah. Berbulan-bulan perempuan ini menjadi gelandangan di lantai balabiah, sinan menopang tidur. Dima atau nalawe situ numpang bernaung. Berbulan-bulan jadi gelandangan. Saya tanganku cegaknya bukan diobati, tapi deklah lamunya mako cegak, tapi dimasukkan ke dalam jilbab. Suatu kali peristiwa, laparlah taraso, sudah beberapa hari tidak ada orang bagi makan. Pailah ingin minta makan. Tagak perempuanku di depan rumah indah bagaikan istana. Sedang berdiri, keluar seorang orang tua. Yo mengatakan di rumah, awak meminta makan pak, karena awak lah beberapa hari pun tidak ada makan. Yo kok minta makan nak mangadi luar, masuklah ke dalam rumah. Kironyo bapakku seorang raja. Masuk ke rumah dikasih makan, tapi yang tangan potong bahdokkan ke dalam jilbab. Setelah perempuan ini makan, sang bapak raja ini bertanya kepada perempuan ini, nak, kamu mau pergi kemana? Ambo ndak ada mempunyai tujuan bapak. Keluargamu, saya hidup sebatang kara, saya tidak mempunyai keluarga. Suami, saya sudah lama dicerai oleh suami. Jadi kamu mau kemana? Ambo ndak ada kemana pak. Anyo ambo meminta makan karena apa tadi, sekedar menyambung nyawa, malaki ajal memaki. Memang sedih keadaan kamu nak. Iyo pak. Duduklah dulu nak. Duduk. Suruh perempuan ku duduk. Nak, kebetulan bapak ada seorang anak laki-laki. Ala lebih 30 orang bapak carikan calon istri, namun anakku nak Allah menerima. Kini bapak coba main bau, mana tahu ada jodoh kalian, maka engkaulah jadi istri anak bapak. Tunggu sebentar nak, dipanggil anakku dek raja tadi. Anak tiba, apa kabaya? Silakan duduk dulu nak. Lah duduk anak, nak. Ayahlah tua, sedangkan engkau satu-satunya putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan ayah nantinya. Tapi sayangnya nak, sampai kini engkau belum berkeluarga. Lah 30 orang bapak ayah carikan calon istri, tapi engkau nak jua menerima. Kini terakhir dari ayah nak. Kalau nak jua, ayah nak satu lagi jokian nak engkau. Apa tu yang kau perempuan yang duduk di muka kau? Kok jui kau berjodoh maaf? Langsung dijawab oleh anak, ya, memang perempuan seperti inilah yang aku cari. Ayuiku kuanda ini aku. Ayolah, dek karena suku yang perempuan ku nama puluh binatang potong bahadokkan ke dalam jilbab. Singkik tali itu terjadilah pernikahan. Ujung nikah terjadi pesta. Ujung pesta ada orang situ suwo mayuan antara marapulai jualan dao. Tapi perempuan ini karena bahagia, dia juga mau untuk mengikuti apa yang terjadilah kosmo mayuan. Yang pertama, marapulai dulu menyuapin istri. Alam dia tibu giliran kadake perempuan kopakmu, Allah berfirman kepada seluruh malaikat. Apa firman Allah? Wahai para malaikat, jangan kalian permalukan hambaku di hadapan manusia yang sayang kepada nabiku. Pada saat sekarang ini, tolong kalian ganti tangannya dengan tangan yang baru. Kalau Allah namanya roh kun, kata Allah, payakun sekali.
Pasti bu giliran inyo manyuapan, langsung diambil makan, suapkan suami. Setelah itu inyo tamanuang dari lima tangan gotibo monyo. Tanpa aduh bajajak saketek pun jual. Coba bayangkan ibu bapa, tidak mungkin tumbuh ditumbuhkan oleh Allah kalau mengimpakkan haratu di jalan Allah. Apa lagi yang mungkin? Coba bayangkan, bagaimana sampai kurang barazaki awak indah, berarti balayo kancang de awak. Kece Nabi as-sadaqatu tadafa'ul bala, sedekah itu penolak bala. Berarti balayo kancang tolak dengan sedekah. Orang sakinah di dalam berkeluarga, awak centang perenang, berarti bala kadang di dalam rumah, tolak dengan sedekah. Anak orang lulus, anak wadah lulus, berarti balayo kajak, tolak dengan sedekah. Orang manggaleh balabo tawi, awak acok rugi, berarti bala kadang, tolak dengan sedekah. Iku batambah rugi mangaleh batambah panceke, batambah barantam di rumah tangga, batambah sampili, tentu batambah gadang bala tibuai. Itu jadi tolak bala dengan sedekah. Ini lagi ya, yo raca-raca ibu-ibu. Nah, mana? Iku dijual pisang ke pasar luar, kau nak do laku lah. Babawa ke pasar si cincin, laku separuh. Babawa ke buah kamba, indah jual laku lah. Lah lambam-lambam pisang kau. Serakah juga kau kulai. Atau tua lah dia ukur pisang lambam-lambam. Lai bapa halo, lai tapi sangat ni, tidak banyak. Kok kadia kia kuna nelo, kok ada tuangku tinggal di Surawawa, apalagi puasa kamasua. Adia siapa sampai dulu ngaku dia tak. Iku indah datang ke Surawawa sampai segede Nabi Dawada. Namu itu kata. Jadi tidak boleh agiah kan adalah hadirin wal hadirat para imam.